Truk itu berjalan sangat lambat, tetapi pria tua yang mengikutinya tidak berani menyalip. Dia sangat tahu betapa berbahayanya pengemudi truk itu dalam hal kemarahan di jalan. Suatu kali ketika dia menyalip truk itu dengan mobil tuanya, nyaris saja nyawanya melayang. Sekarang dia diam-diam menahan asap manis dari truk itu, hanya berharap ada area servis di depan agar dia bisa bersembunyi. Namun, bertentangan dengan harapannya, truk itu berhenti tepat di situ dan mulai menunggunya. Jelas bahwa pengemudi tidak berniat melepaskannya. Karena ketakutan, pria tua itu menelepon polisi. Tapi sebelum panggilannya selesai, truk itu meraung lagi dan menyerangnya. Pria tua itu baru saja menenangkan diri ketika truk itu menabraknya lagi. Untungnya, dia cukup gesit dan berhasil menghindar dari tabrakan truk itu. Namun truk itu belum menyerah. Truk itu kembali mengejarnya. Kini pria tua itu benar-benar panik. Menyadari bahwa dia tidak bisa lari dari truk itu, dia menggunakan akalnya dan membelokkan mobilnya ke rerumputan di pinggir jalan. Kemudian, dia memundurkan mobilnya dan bersembunyi di balik gundukan tanah. Melihat truk itu melaju kencang melewatinya, dia merasa sedikit lega dan memutuskan untuk menunggu 1 jam sebelum kembali ke jalan. Namun tak lama kemudian dia tertidur. Tiba-tiba suara peluit kereta membangunkannya. Kereta baru saja lewat di dekatnya. Sambil tertawa dia berpikir, sekarang truk itu tidak akan kembali. Penuh percaya diri, dia kembali ke jalan. Tapi dia tidak tahu bahwa truk itu kini menghantuinya seperti hantu, sedang menunggunya tidak jauh dari sana. Kali ini truk itu diam, tetapi pengemudinya tidak terlihat. Saat pria tua itu mendekati truk itu kembali menyala dan memblokir jalan. Tak punya pilihan, pria tua itu membalikkan mobilnya, dan kini konfrontasi antara kedua kendaraan itu tak terhindarkan. Pria tua itu kini dipenuhi amarah. Dia memutuskan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Tiba-tiba truk itu melaju kencang. Pria tua itu mengira pengemudi menyerah, tapi truk itu hanya berhenti sedikit di depan, jelas untuk mengganggunya. Saat itu sebuah mobil lain lewat dan pria tua itu meminta pengemudinya untuk menelepon polisi. Tapi truk itu mundur dan tidak membiarkan siapapun ikut campur. Sekarang pertarungan itu hanya antara truk dan pria tua. Pria tua itu kembali ke mobilnya, siap mempertaruhkan nyawanya. Lalu pengemudi truk melambaikan tangan, memanggilnya. Pria tua itu menekan gas hingga 280 mil per jam. Meskipun dia di depan, truk itu tetap mengejarnya. Tiba-tiba mobil polisi terlihat di depan. Pria tua itu merasa dia telah selamat, tetapi truk itu malah menabrak mobil polisi tersebut. Di depan, jalan bercabang dua. Pria tua itu dengan cepat membelokkan mobilnya. Mobilnya memang rusak sedikit, tapi tanjakan di depan adalah satu-satunya harapannya. Truk itu sangat berat dan melambat saat menanjak, memberinya keuntungan. Namun saat dia berpikir bahwa semuanya sudah berakhir, mobilnya mulai mengeluarkan asap dan melambat. Truk itu kembali mendekat. Jantungnya berdetak kencang. Dia hanya bisa berharap pada keajaiban. Saat sampai di puncak bukit, mobilnya benar-benar mati. Di turunan, dia membiarkan mobil meluncur dengan posisi netral. Mobilnya melaju kencang, tapi kecepatan truk tetap lebih tinggi. Akhirnya, pria tua itu sampai di jalan datar. Tapi di depannya ada pagar pengaman. Tidak ada jalan keluar. Truk itu tepat di depan, dan hanya satu usaha terakhir yang tersisa. Dia menyelipkan tasnya ke pedal gas, dan mengorbankan mobil kesayangannya demi menghentikan truk itu. Mungkin karena nyala api, pengemudi truk tidak bisa melihat jalan, dan truk itu langsung